pencalonan Mas Gibran, itu katanya ada debat sengit. Hanya memang masing-masing partai politik tentu punya pandangan masing-masing. Antara Prabowo dengan Erik itu juga sudah dari awal itu sudah bisa dilihat oleh publik ya. Mengapa kok tiba-tiba itu kemudian lebih mengerucut pada Gibran? Dan mengakhiri politik polarisasi cebong dan kampret yang masa lalu itu begitu luar biasa memecah belah kita lah. Kalau untuk persatuan dan lain-lain harusnya mengarah ke Prabowo Ganjar awalnya gitu dong. Memang nggak jodoh. Kalau jodoh pasti bertemu. Apakah ada langkah khusus strategi Pak Prabowo untuk menenangkan dan mengambil hati kembali? Atau malah nggak perlu? Karena beliau sudah menganggap Ibu Megawati adalah kakaknya. Sebetulnya nilai strategis apa yang kemudian menduetkan antara Prabowo dan Gibran? Istilahnya ini botol dan tutupnya ketemu pas gitu. Bertemu kembali dengan Info A1 bersama saya Arifin Asdad dan Saya Ipang Wahid, kita bahas tentang topik langitan dan topik jalanan. Kembali Gus, biasanya jalanan dulu langitan dulu. Gus, siap. Ini 3 pasangan capres sama cawapres sudah mendaftar ke KPU. Ya. Yang dulu yang pertama adalah Mas Anies Mohaimin, kemudian yang kedua Mas Ganjar sama Pak Mahfud. Kemudian yang baru adalah Pak Prabowo dan Gibran. Ya. Udah Gus, sudah pasti 3 calon saja. Udah, nggak ada 2, nggak ada 4, udah cuma 3. Kita tinggal menunggu Gus, ya nanti KPU akan melakukan verifikasi, ya dan akan menentukan nanti sekitar bulan, kalau nggak salah Novemberan awal-awal November nanti akan ditentukan, ya gitu. Jadi mungkin kita akan lihat Gus ke depannya nanti ini seperti apa. Dan saya pikir karena memang yang paling menarik itu adalah koalisinya Pak Jokowi ya sebetulnya ya. Nah ini juga nanti pasti akan lihat ini pasti ada riak-riak politik setelah ini Gus. Ya bagaimana menteri, bagaimana Bu Mega nanti ya kita akan lihat sih sebetulnya. Tapi saya masih ganjel loh Mas. Jadi dari kemarin itu saya masih ganjel karena kita belum kupas tuntas di endingnya drama Mas Gibran. Iya. Nah terpilihnya Mas Gibran itu sebenarnya menyisakan sebuah cerita yang orang banyak terlupakan. Kisah tentang Mas Erick Thohir. Mas Erick. Kalau Mas Sandi kan kita sudah bahas waktu itu. Betul, karena itu juga drama sendiri kan. Nah ini Mas Erick Thohir ini drama karena sampai menjelang 1 hari itu udah semalam sebelum diumumkan itu masih ramai. Dan Pak Erick Thohir sempat meminta PN Jakarta Selatan untuk mendapatkan surat itu segala ya sebetulnya ya. Bahkan pada saat itu publik udah yakin bahwa ini Pak Prabowo mau ambil Erick. Tapi ternyata memang ternyata Pak Erick akhirnya tidak bisa menjadi cawapres. Nah, khusus itu kita mau menghadirkan satu orang dari koalisinya Indonesia Maju yang memang hubungannya baik dengan Mas Erick Thohir. Dan juga dengan Pak Prabowo pastinya. Oh iya, karena beliau kader Gerindra. Iya. Nah ini namanya Uda Andre. Andre Rosiade. Oh Andre Rosiade. Ini teman Erick juga di komisi. Di PSSI juga. Oh di PSSI juga. Iya. Mantunya pemain bola. Nah, jadi dengan Erick sangat dekat. Ya, nah makanya kita kepengen kupas tuntas nih supaya babak pertama pencalonan ini selesai baru kita bisa move on berikutnya. Kita plong. Nah, jadi kita undang Mas Andre langsung ya. Nah, ini beliau sudah datang. Siap. Udah Andre. Mas Arifin siap. Dato. Aduh ampun. Silakan. Boleh duduk kita deh. Silakan. Oke, siap. Gimana udah? Pasti sibuk sekali dong ini dong. Alhamdulillah. Udah tenang ya? Tenang. Udah tenang. Ya diumumkan sudah cawapresnya, terus kemudian deklarasi sudah, kemudian pendaftaran juga sudah. Nih sebelumnya kita mau terima kasih dulu sudah berkenan hadir nih di tengah-tengah kesibukan di Info A1. Kita yang terima kasih. Sudah diundang podcast legendaris ini. A1 Kumparan. Ini A1 hanya Arifin, satunya Wahid. Cocok. Ini dulu kawan debat 2019. Kalau debat jago. Kita anak baik udah. Kita ketemu terakhir waktu di Jogja ya, udah ya? Iya di Jogja Mas. Di Jogja. Waktu itu ngomongin Prabowo kira-kira bagaimana gitu. Dan ternyata kenyataan ya. Iya. Oke lah, selamat lah nih atas pendaftaran ke KPU. Ya, Pak Prabowo bersama Gibran. Alhamdulillah, terima kasih Mas. Jadi kita mau tahu nih sebenarnya yang ditunggu-tunggu orang, bener nggak kemarin pada waktu pencalonan Mas
Gibran, itu katanya ada debat sengit. Debat sengit di internal Gerindra? Internal partai-partai koalisi? Oh, internal partai koalisi. Kalau di internal Gerindra sih nggak ada debat. Solid ya? Solid, karena kami dari Rapimnas sebelumnya di 12 Agustus 2022, itu kan sudah memberikan mandat penuh kepada Pak Prabowo. Yeah. Silahkan Pak Prabowo menentukan cawapresnya siapa, mitra koalisi siapa, kami seluruh kader Gerindra sami'na wa ata'na. Udah kayak Nahdlatul Ulama gitu. Sami'na wa ata'na. Itu di Gerindra. Nah, saya mendengar tidak ada perdebatan ya. Hanya memang masing-masing partai politik tentu punya pandangan masing-masing ya. Tapi yang jelas menurut itu masih hal yang normal. Apalagi kita sepakat bersama-sama bahwa di Koalisi Indonesia Maju ini pengambil keputusan siapa cawapres yang akan mendampingi Pak Prabowo itu diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat. Nah, permasalahannya yang jadi pertanyaan masyarakat, kok lebih lambat dari pasangan Amin maupun pasangan Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Nah, permasalahannya hanya soal teknis. Karena kita sepakat musyawarah untuk mufakat. Nah, di saat kita harus melakukan musyawarah untuk mufakat itu, ternyata Bang Zulhas, Ketua Umum PAN, harus mengikuti Presiden kunjungan kerja ke luar negeri, ke China maupun ke Saudi Arabia. Itu yang menyebabkan musyawarah untuk mufakat tidak bisa dilakukan. Nah, tapi alhamdulillah Jumat Bang Zul pulang, Jumat sore, Jumat malam sempat bertemu dengan Pak Prabowo. Lalu hari Sabtu ada Rapimnas Partai Golkar, lalu ada rapat-rapat rutin, dan alhamdulillah hari Minggu ya setelah hari Minggu itu kita hari santri, lalu seluruh ketua umum kembali ke Jakarta, ada waktu malam rapat di Kartanegara. Bertemulah para ketua umum untuk melakukan musyawarah untuk mufakat, dan alhamdulillah tanpa perdebatan semua secara aklamasi menyetujui bahwa cawapres Pak Prabowo yang akan mendampingi beliau adalah Mas Gibran Rakabuming Raka, yang episode sebelumnya hadir di Info A1 Kumparan. Mantap. Itu katanya prosesnya cuma berlangsung 5 menit ya? Ya, cepat. Intinya bahwa seluruh partai politik ya sudah punya keputusan sebenarnya bahwa pretensi siapa yang akan diusung. Misalnya Golkar kan Sabtunya sudah Rapimnas, sudah mendeklarasikan di Rapimnas Partai Golkar bahwa yang diusung adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran. Lalu partai-partai lain sebelumnya sudah jelas-jelas, misalnya Partai Gelora, nah gitulah. Yang banyak temannya Bang Mas Ipang di situ kan, gitu. Itu sudah Bang Fahri itu udah pasang foto Mas Gibran. Pak Anies Mata juga terang-terangan dukung Mas Gibran. PBB juga begitu. Hampir seluruh partai begitu. PAN pun sudah menyampaikan bahwa mendukung Pak Erik, tapi tidak ada masalah kalau yang lain. Nah, Partai Demokrat sepenuhnya menyerahkan kepada Pak Prabowo. Ya akhirnya tentu kemarin musyawarah untuk mufakat, ya, aklamasi, semua sepakat dalam satu konsensus Mas Gibran jadi wakilnya Pak Prabowo. Yang saya dengar hari Jumat malam itu katanya masih ada upaya untuk menggolkan Mas Erik. Nah, saya nggak mendengar hal itu. Karena menurut saya ini hanya sebatas kendala soal Pak Zul telat datang. Saya rasa. Tapi sebetulnya ya kalau dilihat ini kan memang dari awal ya Pak Erik ini kan sangat kuat. Ya beberapa pertemuan politik lah kalau bisa dibuat begitu. Mitra saya di Komisi 6. Nah, apalagi mitranya. Bondingnya kuat. Iya, udah Andre kan. Kode-kode pertemuan antara Prabowo dengan Erik itu juga sudah dari awal itu sudah bisa dilihat oleh publik. Ya. Nah, maksud saya mengapa kok tiba-tiba itu kemudian lebih mengerucut pada Gibran? Ya itu tentu hasil kesepakatan partai-partai politik yang ada. Kan tadi pengambil keputusan oleh Koalisi Indonesia Maju itu kan disepakati dengan cara musyawarah untuk mufakat. Nah di ujungnya semua sepakat dengan Mas Gibran. Seluruh partai politik itu menganggap pilihan yang terbaik Pak Prabowo berpasangan Mas Gibran. Kenapa? Karena ini
memastikan rekonsiliasi yang dirajut oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi di 2019 itu bisa berlanjut. Bagaimana Pak Prabowo dan Pak Jokowi melakukan rekonsiliasi, menciptakan persatuan. Dan persatuan ini harus kita jaga ke depannya untuk memastikan tidak ada lagi polarisasi. Dan persatuan ini menjadi modal besar kita di 2024 ke depan untuk memastikan keberlanjutan dari fondasi yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi. Dan kedua, kita tahu tantangan global, ya, krisis ekonomi, krisis energi, pangan, ekonomi, ketidakpastian geopolitik, geostrategik karena perang Rusia dan Ukraina yang tidak jelas kapan berakhir, konflik Israel dan Palestina. Ini kan butuh persatuan kita hadapi. Dan itu pilihan yang tepat bahwa Pak Prabowo maju bersama Mas Gibran dalam rangka memastikan rekonsiliasi yang dibangun oleh Pak Jokowi bersama Pak Prabowo bisa berlanjut untuk menjaga persatuan dan mengakhiri politik polarisasi cebong dan kampret yang masa lalu itu begitu luar biasa, apa istilahnya tuh, memecah belah kita lah. Udah. Siap. Mau tanya. Kemarin itu kan ada calon Pak Erlangga. Siap. Ada Pak Erik, ada Mas Gibran. Ini kan kapasitasnya luar biasa Pak Erlangga, paham dalam perekonomian, begitu juga dengan Mas Erik. Kenapa yang dipilih Mas Gibran? Yang tadi sudah dijelaskan, Mas Ipang. Masa ditanya lagi? Bukan, perbandingannya itu dong. Agak ngeri ya. Kalau Ipang Wahid itu ngeri. Jadi ini kan kalau Golkar itu secara resmi sudah memutuskan mendukung Mas Gibran. Mungkin Mas Ipang lebih baik bertanya kepada teman-teman Golkar. Nah, saya tentu tidak etis mengomentari urusan rumah tangga Partai Golkar yang memang Golkar melakukan Rapimnas. Itu kan Rapimnas ini adalah setingkat di bawah Munas ya. Pengambilan keputusan tertinggi satu tingkat di bawah Munas, dan Golkar sudah memutuskan dalam Rapimnas mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Pak Prabowo sini mengapresiasi. Beliau menyampaikan kepada kami, saya sangat hormat dengan teman-teman Golkar karena bagaimanapun Golkar dalam Rapimnas sebelumnya sudah memutuskan Pak Erlangga. Tapi dengan kebesaran jiwa, ya, Partai Golkar merelakan dan mendukung Mas Gibran. Pak Prabowo sangat hormat kepada Partai Golkar. Bagaimana ini sikap yang negarawan, sikap yang patriot, dan sikap ingin tetap menjaga persatuan yang sudah kita wujudkan sekarang. Teman-teman Gerindra nggak masalah kalau Mas Gibran dikuningkan menjadi kader Golkar? Sekali lagi itu kan hak politik Mas Gibran. Apakah Mas Gibran nanti akan menjadi kader Partai Golkar atau partai lain, itu sekali lagi hak politik Mas Gibran. Tentu tidak, kita istilah yang terkenal itu, kita tidak cawe-cawe soal itu. Nah, saya kembali ke Erik. Mas Erik ini cukup mengejutkan ya, karena pada tanggal 16 Oktober Mas Erik itu meminta surat atau SKCK. Iya, bukan SKCK, pengadilan kalau nggak salah ya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan intinya memberikan keterangan bahwa Pak Erik ini nggak pernah dipidana. Apa yang terjadi sebetulnya kok sampai Pak Erik sampai meminta? Apakah memang pada saat itu sudah ada tanda-tanda mau ke Erik? Terus terang saya nggak tahu ya, karena tanggal-tanggal segitu saya jujur ya, saya berangkat ke Brunei untuk nonton Indonesia lawan Brunei di leg kedua kualifikasi Piala Dunia. Jadi saya terus terang tidak mengikuti. Jadi, sayang mantu ya? Iya bukan sayang mantu, kan juga kita pendukung sepak bola. Jadi waktu itu saya ingat betul hari Seninnya tanggal 16 itu keputusan Mahkamah Konstitusi. Lalu malamnya itu kami rapat Dewan Pembina sampai hampir tengah malam. Saya minta izin pamitan sama pimpinan bahwa tanggal 17 pagi saya harus berangkat ke Brunei. Pesawat jam 6:15 ya kalau nggak salah pagi. Karena memang itulah pesawat Royal Brunei, ada jadwalnya untuk menonton secara langsung dan memberikan dukungan secara Indonesia lawan Brunei. Dan alhamdulillah untuk menang 6-0. Ya, itu penyebabnya saya nggak tahu, tidak walaupun mengikuti. Di Brunei kan sebetulnya juga bisa kontak-kontakan dengan pakai HP. Kadang kan kita nggak tahu perkembangan dinamika begitu besar ya. Gitu. Tapi sebetulnya yang pernah dijanjikan ke Pak Erik itu ada apa enggak bahwa beliau ini akan menjadi cawapres Prabowo? Kan secara resmi PAN memang
sebagai bagian dari partai yang bergabung di Koalisi Indonesia Maju kan memang mengusulkan nama Bang Erik. Nah, itu kan terang-terang. Dan Pak Prabowo sebetulnya oke juga sebetulnya. Pak Prabowo sekali lagi ya siap bekerja sama dengan siapapun, kan sudah disampaikan oleh Pak Prabowo di salah satu podcast tuh. Beliau siap kerjasama dengan siapapun, dengan Mas Ganjar siap, Mas Gibran siap, Pak Erik siap, Pak Erlangga siap, waktu itu Gus Muhaimin siap, Pak Mahfud siap. Karena Pak Prabowo tuh tidak pernah punya masalah dengan siapapun, karena beliau tokoh pemersatu bangsa. Dan ini tokoh seperti ini yang dibutuhkan Indonesia dalam menghadapi krisis yang melanda seluruh dunia. Gitu. Oke, terkait rekonsiliasi tadi disebut ya. Apakah dengan Prabowo Gibran Bapak betul terkait rekonsiliasi? Kalau saya lihat ini kan rekonsiliasi harusnya kalau untuk persatuan dan lain-lain harusnya mengarah ke sana dong. Misalnya Prabowo Ganjar awalnya gitu dong rencananya. Tapi kalau sekarang Prabowo Gibran memang arahnya ke situ atau ada arah lain sebetulnya? Ya tentu kalau Prabowo Ganjar itu kan memang sempat digadang-gadangkan. Tapi kan itu hal yang situasi yang sangat rumit dan pelik. Karena apa? Saat kami di Gerindra, di Rapimnas Partai Gerindra 12 Agustus 2022 memutuskan Pak Prabowo sebagai calon presiden. Di satu sisi, Bu Mega diberikan mandat oleh Kongres Partai PDI Perjuangan untuk memutuskan calon presiden. Dan 21 April, ya, 21 April, hari Kartini kalau nggak salah, itu Mas Ganjar diumumkan oleh Bu Mega untuk menjadi calon presiden. Nah, satu calon presiden. Jadi rumit. Rumit karena pasti tidak ada yang mau mengalah. Akhirnya tentu agak sulit dan faktanya memang jodoh tidak bertemu. Memang nggak jodoh. Kalau jodoh pasti bertemu. Ya, gitu lagunya Afgan itu kan. Nah, ini nggak bertemu. Jadi gitu sebetulnya jodoh. Sebetulnya nilai strategis apa yang kemudian menduetkan antara Prabowo dan Gibran? Saya rasa ini figur yang pertama tadi memastikan persatuan ini tetap terjaga, rekonsiliasi tetap terjaga. Yang kedua, mungkin ini harapan masyarakat. Kenapa? Karena memang mayoritas pemilih kita di 2024 ini adalah generasi muda, Gen Z, milenial. Dan kita tahu Mas Gibran adalah representatif dari Gen Z dan milenial. Kita tahu seluruh politisi, seluruh partai selalu bilang dalam pemilih Gen Z, millennials, anak muda. Nah, tapi nggak ada representasinya. Nggak ada representasi, mereka hanya sebatas objek, ya bukan sebagai subjek. Nah, saya rasa pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini pasangan yang saling melengkapi. Yang satu senior, yang satu anak muda. Yang senior akan bisa memberikan rekam jejak yang baik, lalu stabilitas dan pengalaman. Anak muda seperti Mas Gibran punya energi, punya visi, dan bisa bicara dan tahu soal permasalahan anak muda saat ini. Jadi ini istilahnya ini botol dan tutupnya ketemu pas gitu. Jadi tinggal gaspol. Ada nggak keinginan bahwa mencalonkan Mas Gibran itu untuk mendapatkan assurance bahwa Pak Jokowi juga akan mendukung? Yang jelas tentu kita sudah mendengar keterangan Pak Jokowi bahwa beliau tentu akan netral. Ya, karena beliau adalah Presiden Republik Indonesia. Ya, saya rasa kita semua percaya beliau akan menjaga hal itu, gitu. Meskipun kita mensyukuri bahwa beliau juga tidak melarang anaknya ikut kontestasi, karena beliau sampaikan dalam Hari Santri yang kemarin bahwa saya hanya bisa mendoakan dan merestui. Gitu. Tapi kalau anaknya memang ikut dalam kontestasi Pilpres, sebagai orang tua apakah memang bisa netral itu ya? Walau misal, saya nggak tahu. Maka Mas Arifin sama Mas Ipang jauh lebih banyak pengalaman daripada saya. Ini ngeles ini. Mas, udah. Tapi apa masalahnya kalau Mas Gibran maju? Saya bingung juga. Nggak ada masalahnya. Kita kan ada masalahnya. Cuma sebentar. Di A1 Kumparan ini kita mendengar kok prestasi Mas Gibran. Mas Gibran, prestasinya apa? Ya, di sini nih saya dengar. Di kursi ini. Habis Mas Gibran kita. Itu luar biasa juga kita. Apa sih sebenarnya contoh ya prestasi Mas Gibran yang mungkin banyak orang nggak tahu. Di saat beliau dilantik jadi wali kota Solo, ekonomi Solo itu minus 1,74%. Wow. Iya dong. Nah,
di akhir tahun 2022 ekonomi Solo itu mencapai 6,25%. Ya, di atas rata-rata ekonomi nasional hanya 5,3%. Dan ya, kita tahu Solo itu di atas Jawa Tengah juga. Iya, di atas Semarang, di atas provinsi Jawa Tengah, dan Solo itu kota kecil, hanya 44 km persegi kalau tidak salah, yang hanya hidup dari pariwisata, retribusi dan pajak. Dia nggak ada pertanian, nggak ada peternakan, nggak ada tambang. Tapi ya Mas Gibran punya kemampuan. Faktanya itu jauh lebih hebat daripada, mohon maaf, yang lebih senior. Gitu. Bahkan saya kan orang Sumatera Barat nih, gubernur saya temannya Mas Ipang, itu pertumbuhan ekonomi Sumbar tuh nomor 8 dari belakang. Gitu loh. Jadi Gibran, Raka Buming Raka mungkin tidak banyak pencitraan, tapi faktanya kerjanya konkret. Real gitu lah. Tapi Mas Ipang kalau pergi ke Solo, saya sudah berkali-kali di Solo. Cari hotel tuh susah di Solo. Booking karena okupansi rate-nya tinggi. Bandaranya full. Ya, itu fakta. Ekonominya tumbuh ya, dan masyarakat sejahtera. Meningkatlah kesejahteraannya. Pengaruh Pak Jokowi terhadap kesuksesan Solo seberapa banyak kira-kira? Ya tentu kita harus akui bahwa saya orang yang termasuk iri. Lihat bagaimana Solo itu sangat diperhatikan oleh pemerintah pusat. Makanya saya berharap kalau Pak Prabowo presiden, kita pengen juga di Sumatera Barat bahwa apa yang didapat di Solo itu akan didapatkan oleh masyarakat Sumatera Barat. Tapi kan Pak Prabowo bukan orang Sumatera Barat. Kan ada anaknya Andre Rosiade. Ya. Dan beliau dari kecil ya di saat Pak Prabowo Sumatera Barat tuh Ranah Minang itu udah kampung keduanya Pak Prabowo. Betul. Karena beliau umur 5 tahun sudah di Sumatera Barat mendampingi orang tuanya di PRRI. Gitu. Jadi ini rumah yang kedua Pak Prabowo. Pada saat gitu loh. Kalau Pak Prabowo jadi presiden, ya mungkin Andre Rosiade bisa jadi Gibrannya Sumatera Barat. Jadi kalau Sumatera Barat ingin ada pembangunan luar biasa seperti Solo atau seperti daerah lain, ya Prabowo presiden. Tapi pada saat Gibran menjadi wali kota, ya menariknya ini adalah hampir semua menteri datang ke Solo. Rapat di Solo, menggelar acara di Solo. Pengaruhnya besar kali ya terhadap pertumbuhan ekonomi tadi itu yang kemudian meningkat. Ya, mungkin pastinya tentu ada. Pastinya tentu ada. Tapi kan faktanya Solo memang menarik kan. Kalau nggak ada apa-apanya Solo, fasilitasnya nggak ada, tidak menarik, tentu juga orang nggak mau datang ke Solo. Nah, ini ngomong tentang Sumbar nih kan, berharap bagus nih. Kita tahu Sumbar itu bukan basisnya Pak Jokowi. Betul. Ya. Dengan dipilihnya Mas Gibran, otomatis kan sangat Jokowi. Ya. Bakal ngefek nggak ke perolehan kursinya Mas Andre? Kalau di berbagai lembaga survei analisis itu akan ngefek katanya. Tapi saya punya analisis yang berbeda. Karena begini, Pak Prabowo itu bergabung dengan Pak Jokowi. Pemilih 2019-nya di Sumatera Barat banyak yang bermutasi. Geser, kita sebut ke Mas Anies. Ya. Sehingga di saat Mas Anies deklarasi Oktober 2022 itu, Pak Prabowo tertinggal di Sumatera Barat oleh Mas Anies. Sekarang? Tertinggal waktu itu dengan angka yang lumayan besar. Tapi kami sebagai kader Gerindra sadar dengan kondisi itu, ya kita bekerja lebih keras lagi. Kita datang ke masyarakat, kita jelaskan. Ternyata kenapa sih masyarakat banyak lari ke Pak Prabowo? Lari dari Pak Prabowo. Karena masyarakat menerima informasi hoax, fitnah yang saya tangkap. Apa? Pak Prabowo dibilang pengkhianat. Pak Prabowo meninggalkan umat. Itu banyak di grup-grup WA, banyak di grup-grup Facebook yang diorkestrasi, diduga diorkestrasi ya oleh kelompok tertentu yang berharap suara Gerindra runtuh, Pak Prabowo tenggelam di Sumatera Barat. Sehingga terjadilah swing ya untuk Pak Prabowo. Kalau Partai Gerindra sejak saya memimpin di akhir 2019 dari berbagai lembaga survei kita konsisten di nomor 1. Alhamdulillah. Pak Prabowo sempat turun. Nomor 2
di bawah Mas Anies. Tapi kita kerja keras, kita temukan masalah, kita identifikasi masalah. Oh, ini loh penyebab Pak Prabowo turun. Kita temui masyarakat, kita sampaikan masyarakat. Kader-kader Gerindra datang ke masyarakat menjelaskan Pak Prabowo itu bergabung dengan pemerintahan Pak Jokowi itu dalam rangka memastikan NKRI tidak pecah. Kita jelaskan kondisi tahun 2019 itu, bagaimana masyarakat hampir perang saudara, ya. Dan ada kejadian waktu di mana namanya, di mana tuh Bang? Dimana? Di kejadian di Sarinah waktu itu di depan Bawaslu, bagaimana masyarakat ratusan terluka, bahkan masyarakat tuh Pak Prabowo pernah datang ke situ melihat langsung dengan pendukungnya, udah luka-luka, anak muda datang ke Pak Prabowo, Pak, saya siap mati untuk Bapak, kasih saya molotov, saya siap mati untuk Bapak. Udah berdarah-darah. Di situ menyadarkan Pak Prabowo bahwa beliau memang ingin berkuasa untuk kepentingan rakyat, tapi lebih penting persatuan bagi bangsa ini. Karena beliau negarawan, beliau patriot, beliau pejuang untuk NKRI, beliau sadar ini nggak benar. Beliau minta seluruh pendukungnya turun pulang karena nggak benar. Dan beliau memutuskan rekonsiliasi dengan Pak Prabowo. Yaitu kita jelaskan kepada masyarakat. Ibu-ibu, bapak-bapak lihat. Pak Prabowo ingin NKRI ini tidak pecah. Pak Prabowo ingin persaudaraan kita tetap terjaga. Dan hasilnya apa? Rekonsiliasi. Hasilnya apa? Persatuan. Hasilnya apa? Dengan rekonsiliasi dan persatuan, pemerintah Pak Jokowi ini mampu menghadapi wabah pandemi COVID-19. Dengan persatuan dan rekonsiliasi Pak Prabowo dan Pak Jokowi, kita mampu menghadapi krisis yang melanda seluruh dunia. Krisis ekonomi, pangan, energi, dan ketidakpastian perang Rusia dan Ukraina. Di saat negara-negara lain pertumbuhannya minus atau 0, bahkan 1%, Indonesia bisa tumbuh di atas 5%. Itu modal persatuan. Dan satu lagi yang paling penting, persatuan dan rekonsiliasi Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini diadopsi oleh tetangga kita, Malaysia. Bayangkan, Pakatan Rakyat dan Barisan Nasional rekonsiliasi bersatu mengantarkan Datuk Sri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Itu terinspirasi dari Prabowo dan Jokowi. Gigih ya Pak Prabowo ya. Sabar, gigih. Ya karena memang beliau patriot, negarawan. Gitu. Kalau itu calon presidennya Andre Rosiade. Ya. Kalau 2-3 tahun belakangan ini, kan kita ngelihat Pak Jokowi sama Pak Prabowo ini kan berduaan terus. Bestie. Ya. Nah, BFF. Nah, apa yang paling signifikan perubahan yang udah rasakan dari Pak Prabowo? Saya lihat Pak Prabowo itu lebih rileks. Sehingga seakan-akan orang menganggap Pak Prabowo itu berubah. Padahal Pak Prabowo itu apa adanya. Tapi beliau lebih rileks dan beliau melihat kondisi real langsung di lapangan. Beliau ikut Pak Jokowi, ya itu yang disampaikan kepada kami ya. Saya melihat langsung Pak Jokowi itu menjadi presiden. Dan saya pastikan betul Pak Jokowi itu, ini kata Pak Prabowo ya, dia sampaikan kepada kami bahwa benar-benar bersungguh-sungguh mengambil keputusan untuk kepentingan rakyat. Bukan untuk kepentingan asing, bukan untuk memperkaya diri, tapi selalu keputusan diambil untuk kepentingan rakyat. Itu saya saksikan langsung. Dan saya melihat itu dengan mata kepala saya sendiri. Jadi saya yakin Pak Jokowi itu, putusan saya bergabung dengan Pak Jokowi tidak salah. Karena memang Pak Jokowi itu betul-betul untuk bekerja untuk kepentingan rakyat. Itu pertama yang sampaikan Pak Prabowo. Lalu yang kedua, saya banyak belajar bagaimana Pak Jokowi bisa mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Gitu. Jadi ini menyebabkan Pak Prabowo lebih rileks, lebih tenang, dan menjadi apa adanya. Menjadi diri sendiri. Gitu. Ini menarik. 2019, beliau ini nyerang Pak Jokowi banyak. Saya mengkritik Pak Jokowi, bukan menyerang Pak Jokowi. Itu beda loh. Sekarang mengkritik dengan cara menyerang. Menyerang dengan cara mengkritik. Sekarang justru orang yang die-hardnya Pak Jokowi itu berbalik mengkritisi dan menyerang Pak Jokowi. Ini gimana menurut Bang Andre ini? Kan unik. Jadi begini, kami dulu oposisi. Ya, kami dulu oposisi di luar pemerintahan. Ya, lalu sekarang Partai Gerindra dan Pak Prabowo bergabung dalam pemerintahan Pak Jokowi. Kami komit soal itu. Kalaupun ada kebijakan pemerintah yang kita tidak sepakat, kita sering kok memberi masukan, kritik dan saran kepada pemerintah, tapi konstruktif. Ya, memang jarang kami pertontonkan secara terbuka.
kami biasa menyampaikan langsung. Kayak saya di Komisi 6, saya bermitra dengan Bang Erik, bermitra dengan Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian dulu sekarang udah kabur ke Komisi 7-an, ada Menteri UMKM, banyak menteri, banyak hal-hal yang tidak kita sepakati, ya. Tapi kita sampaikan secara konstruktif. Begitulah ajaran Pak Prabowo. Karena kita bersama-sama dengan pemerintah, Pak Jokowi, kita dalam barisan pemerintah Pak Jokowi, ayo kita dukung pemerintah Pak Jokowi. Itu komen Gerindra nggak pernah main dua kaki. Gitu. Itulah Gerindra. Partainya Satria. Nggak pernah main dua kaki. Sehingga kita... Main tiga kaki tapi? Enggak. Kita... itu minuman. Partainya tegak lurus. Gitu loh. Itu instruksi pimpinan kita laksanakan. Sehingga kita pun ada yang nggak sepakat, kita sampaikan dengan cara kita yang konstruktif. Dan alhamdulillah aspirasi kami sebagai kader Gerindra banyak ditampung oleh masyarakat. Dan faktanya memang misalnya Pak Prabowo selalu bilang, dan bahkan menerbitkan buku Paradoks Indonesia. Bagaimana kekayaan alam di Indonesia jangan sampai bocor, jangan sampai dibawa untuk di luar. Faktanya apa yang dilakukan Pak Jokowi? Kebijakan yang selalu disuarakan oleh Pak Prabowo dan buku Paradoks Indonesia diimplementasikan oleh Pak Jokowi dalam program hilirisasi. Itu kan kalau bukan mirip ya mungkin 99,99% mirip dengan program Pak Prabowo. Yang disampaikan oleh Pak Prabowo selama ini, yang diperjuangkan oleh Pak Prabowo selama ini, dieksekusi oleh Presiden Pak Jokowi dengan hilirisasi. Ini yang membuat Pak Jokowi sama Pak Prabowo itu semakin erat ya? Iya, bestie. Botol ketemu tutupnya. Iya, betul. Nah, persoalannya sekarang ini kan dekatnya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi akhirnya membawa korban. Apa tuh? Nah, itu tadi kan koalisi jadi pecah ini. Persatuan yang tadinya mau pengen persatuan sekarang pecah loh. Gitu kan? Saya rasa bukan pecah. Apa Mas itu? Elvi. Kita ini kan bertanding untuk bersanding. Jadi ini mitra kompetisi, bukan pecah. Kan persaudaraan tetap terjaga. Jadi gini, kami, ya Pak Prabowo yakin Mas Ganjar, Mas Anies punya cita-cita yang sama beliau. Pak Prabowo juga yakin Mas Anies, Mas Ganjar orang baik yang sama dengan beliau, pengen mengabdi bagi bangsa dan negara. Kita ini mitra kompetisi, mitra bertanding, bukan pecah. Siapapun yang menang, itu Presiden Republik Indonesia, presiden kita semua. Bahaya kalau kita pakai kalimat pecah ini. Apa komentar udah Andre ya, terhadap para pendukung Pak Jokowi yang gara-gara ini Prabowo bersama Gibran kemudian apa istilahnya kecewa dengan Pak Jokowi karena memang mengarah kepada politik dinasti. Ya sehingga mereka berkoar-koar tuh di banyak media. Sebelum menjawab itu saya ingin sampaikan dulu waktu Mas Gibran nyalon wali kota Solo, saya mengutip nih kalimat dari Mas Hasto dan Mbak Puan. Banyak yang bilang Mas Gibran ini melakukan politik dinasti. Apa pernyataan Mas Hasto dan Mbak Puan? Bahwasanya majunya Mas Gibran dalam kontestasi pilkada Solo, wali kota Solo itu bukan politik dinasti. Karena apa? Karena jabatan wali kota Solo itu bukan ditunjuk, tapi melalui kontestasi pemilihan langsung oleh rakyat. Semua bergantung oleh rakyat. Apakah rakyat ingin memilih Mas Gibran atau tidak? Ya, itu bukan dinasti. Karena kalau dinasti itu ditunjuk, diberikan jabatannya begitu. Ini melalui kontestasi. Hal yang sama terjadi di Wapres ini. Iya. Jadi saya hanya mengutip kalimatnya Mas Hasto dan Mbak Puan. Ya. Gitu loh. Jadi di mana politik dinastinya? Karena memang Mas Gibran maju jadi wakil presiden ini ikut kontestasi, bukan ditunjuk otomatis dia terpilih jadi wapres, tapi melalui kontestasi, ya pemilihan secara langsung. Ya. Jadi nggak relevan itu kita sebut politik dinasti dan kan sudah terjawab waktu pilkada Solo itu. Mbak Puan dan Mas Hasto sudah menjelaskan, masa itu diulang lagi? Tapi kan sebagai presiden mungkin Pak Jokowi juga bisa mengarahkan lah. Sekarang kan zaman demokrasi. Zaman demokrasi, zaman penuh keterbukaan. Kayak Mas Arifin aja kan matanya begini, apa yang nggak bisa diintip sama Arifin Sidat? Hah? Iya dong. Ya, kalau ada pelanggaran tentu kumparan teriak, gitu loh. Apa sih nggak di zaman ini yang nggak bisa diketahui?
Gitu loh. Ini beda loh zaman Orde Baru. Ini zamannya reformasi, zaman keterbukaan. Siapapun boleh mengkritik. Ini kan pasti Ibu Mega dan PDIP dianggap marah karena Pak Jokowinya sama Mas Gibran pindah. Apakah ada langkah khusus strategi Pak Prabowo untuk menenangkan dan mengambil hati kembali? Atau malah nggak perlu? Itu kan saya terus terang tidak ingin mengomentari ranah rumah tangga PDI Perjuangan. Karena Pak Prabowo mengajarkan kepada kami, kita tidak elok dan tidak etis mengomentari urusan rumah tangga orang lain. Jadi mohon maaf Mas Ipang, saya tidak mungkin mengomentari, tapi yang jelas Pak Prabowo sangat menghormati Ibu Mega. Kami Gerindra juga menghormati teman-teman PDI. Hubungan kita masih tetap baik, masih tetap terjaga. Karena Gerindra ini kan adiknya PDI Perjuangan. Begitu. Kan tidak mengomentari. Ini kan takutnya punya perasaan yang agak kurang pas. Jadi Pak Prabowo hadir ke sana mau sowan atau apapun, ada rencana? Belum, saya belum tahu kebijakan Pak Prabowo. Tapi yang jelas, setahu saya Pak Prabowo sangat menghormati Ibu Mega. Keluarga Pak Prabowo menghormati keluarga Ibu Mega. Hubungan Pak Prabowo dengan Ibu Mega sudah seperti hubungan kakak dan adik. Ya. Seusai Rapimnas tadi Pak Prabowo menyampaikan sebetulnya ya, ingin bertemu Ibu Megawati, dan sebelumnya juga sepertinya sudah berkali-kali ingin bertemu Megawati. Mengapa sih kira-kira kok Bu Megawati nggak memberikan waktu kepada Pak Prabowo? Ya? Kalau rencana Pak Prabowo ingin bertemu Bu Megawati, saya tahu itu sejak Lebaran beliau ingin bertemu. Tapi mungkin karena kesibukan Ibu Mega belum sempat bertemu. Meskipun di berbagai acara kenegaraan beliau berdua sempat ketemu. Saya nggak tahu, mungkin sibuk, banyak agendanya. Walau misal. Tapi itu menjadi concern buat Pak Prabowo sebetulnya. Ya, Pak Prabowo sangat-sangat menghormati Ibu Megawati. Karena beliau sudah menganggap Ibu Megawati adalah kakaknya. Ini pertanyaan terakhir dari saya. Siap. Apa strategi Gerindra dan Pak Prabowo sendiri untuk daerah-daerah yang kurang bisa menerima Pak Jokowi atau Mas Gibran? Strategi Pak Prabowo untuk menaikkan suaranya di daerah-daerah yang memang Pak Jokowi kurang kuat. Saya rasa masyarakat sudah melihat secara terbuka kinerja Pak Jokowi. Contoh ya, di survei indikator Juli 2023 untuk Sumatera Barat nih, kita bicara Sumatera Barat. Dalam sejarah Sumatera Barat, itulah approval rating Pak Jokowi tertinggi di survei Juli 2023 ya, 55%. Oh wow. Jadi sudah lebih bisa di atas 50%, hebat. Tolong konfirmasi pernyataan saya ini ke Burhanuddin Muhtadi. Kalau tidak salah angkanya 55%. Itu menunjukkan apa? Bahwa masyarakat semakin rasional, semakin objektif dan merasakan bahwa keberhasilan pemerintah Pak Jokowi. Daerah yang dulu ya sangat tidak mendukung Pak Jokowi, approval rating Pak Jokowi sekarang sudah 55% di Sumatera Barat. Dan itu juga berbanding lurus dengan kenaikan suara Pak Prabowo yang sempat tertinggal dibandingkan Mas Anies. Di Juli 2023 itu Pak Prabowo sudah unggul 8,5% di atas Mas Anies Baswedan di Sumatera Barat. Itu survei indikator Juli 2023. Burhanuddin Muhtadi. Artinya jalannya udah Andre Rosada untuk menjadi gubernur Sumatera Barat semakin terbuka ini. Jadi Mas Arifin, Mas Ipang, fokus kami saat ini mengantarkan Pak Prabowo jadi presiden dan mencetak sejarah. Partai Gerindra partai pertama bisa menang 2 kali berturut-turut. Pemilu sebelumnya dan pemilu 2024 ini. Itu fokusnya. Kalau urusan gubernur itu urusan berikutnya. Itu bonus. Nah, itu soal takdir Allah. Tapi yang jelas sekarang bagaimana Pak Prabowo bisa menang di Sumatera Barat untuk 3 kali berturut-turut, hat-trick. Ya. Yang kedua, Gerindra bisa menang 2 kali berturut-turut dan memecahkan sejarah di Sumatera Barat. Belum pernah ada partai menang pemilu sebelumnya dan akan menang pemilu berikutnya. Insya Allah Gerindra akan jadi. Kenapa? Karena kami hadir di tengah rakyat.
Karena kami menjadi solusi bagi masyarakat. Belum udah kampanye. Enggak, bicara fakta aja. Fakta gitu lah. Udah pengen tahu ini mengapa kemudian kok koalisi Pak Prabowo ini memilih Rosan sebagai ketua ketua pemenangannya daripada Erick Thohir? Ya. Kenapa bukan Bang Erick? Kenapa harus Bang Rosan? Karena memang ada aturan kalau tidak salah bahwa pejabat publik itu harus mengundurkan diri atau cuti. Nah, kalau Erick Thohir menjadi ketua tim sukses, otomatis beliau harus cuti dari Menteri BUMN dan PLT Menko Marves. Tentu akan sulit bagi pemerintah kehilangan Pak Erick Thohir. Ya. Nah, sedangkan Bang Rosan, beliau bersedia untuk membantu Pak Prabowo dan mundur dari jabatannya. Demi membantu kemenangan Pak Prabowo untuk memastikan Indonesia Emas 2045 bisa terwujud bersama Prabowo Gibran. Tapi Rosan berarti juga harus mundur ya berarti ya? Ya otomatis. Mundur. Ya. Jadi beliau akan mundur nanti dari posisi Wakil Menteri BUMN dan juga Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Yang menarik adalah bahwa ketua tim pemenangan Pak Prabowo adalah Rosan yang mantan Ketua Umum Kadin. Terus kemudian sebelah sana di Mas Ganjar itu ada juga Pak Arsyad Kadin juga. Itu nanti kira-kira pertarungannya seperti apa? Harusnya karena masih sama-sama Kadin, harusnya pertarungannya harus sejuk, riang dan gembira, sehingga tidak ada polarisasi. Itu diharapkan. Karena Pak Prabowo pesan betul sama kami, Andre dan teman-teman, kita jangan menyerang. Kita bicara yang positif saja. Kita bicara program kita saja tanpa perlu menyerang. Dan itu juga ditegaskan juga oleh Mas Gibran kalau tidak salah waktu deklarasi relawannya di Tugu Proklamasi. Kita tidak perlu berantem lah atau perang dalam tanda kutip di media sosial. Kita bicara yang positif-positif saja. Apa kelebihan Pak Prabowo, apa kelebihan Mas Gibran. Gitu loh. Tapi kalau Pak ET masih tetap ada di barisan Pak Prabowo. Insya Allah. Insya Allah. Terakhir udah. Dengan adanya Mas Ganjar, adanya Pak Prabowo, ini kan pemerintahan Pak Jokowi ini kan akhirnya ya terpecah ya dalam tanda kutip. Gitu, ya. Anda bisa memprediksi nggak kira-kira jalannya pemerintahan Pak Jokowi ini 1 tahun ke depan dengan situasi seperti ini? Saya rasa ini kan kontestasi biasa ya. Pemilu ini kan agenda 5 tahunan, ya. Dan itu harus kita pastikan kepada rakyat ini agenda 5 tahunan yang tidak perlu kita hadapi dengan tegang. Nah, jangan sampai agenda 5 tahunan yang rutin ini kita terpecah. Saya meyakini bahwa Presiden Jokowi tetap akan bekerja keras, ya, dan dukungan politik terhadap beliau akan tetap tinggi, termasuk dari parlemen. Meskipun mungkin ada yang beda koalisi, dan insya Allah akan tetap. Karena kami meyakini bahwa Presiden memang bekerja untuk rakyat, otomatis dukungan kepada beliau tentu akan tetap tinggi. Nah, sekali lagi kontestasi ini jangan dianggap perpecahan, tapi ini adalah mitra bertanding. Kita bertanding untuk bersanding. Jadi meskipun kita beda koalisi, beda calon presiden, beda calon wakil presiden, tapi kita nih tetap bersahabat, berteman, dan bersaudara, keluarga besar, negara kesatuan Republik Indonesia. Itu pesan Pak Prabowo. Dan kami meyakini insya Allah tidak ada masalah, mau koalisi Indonesia Maju, koalisinya Amin, koalisinya Pak Mahfud dan Mas Ganjar, insya Allah kita tetap bersaudara. Kita tetap berteman, jadi tidak ada perpecahan. Ada banyak yang prediksi bahwa terkait dengan situasi ini bisa jadi loh Pak Jokowi putus di tengah jalan, berhenti di tengah jalan. Anda nggak yakin itu ya? Saya meyakini bahwa Pak Jokowi insya Allah husnul khotimah, karena memang beliau berhasil dan meletakkan fondasi yang baik bagi kemajuan bangsa kita. Dan itulah cita-cita Pak Prabowo, melanjutkan keberhasilan dari pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya. Mantap. Wah, udah pas lah, udah baunya, bau kampanye kan sudah mulai terasa. Loyalis Pak Prabowo, loyalis Pak Jokowi. Nah, ini kita komit
memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Prabowo Gibran satu solusi atau untuk putaran menurut? Insya Allah satu putaran. Dua-duanya yakin satu putaran. Semuanya yakin satu putaran. Udah, terima kasih banyak. Jadi lagu kalau di Gerindra, ku yakin kau bisa. Gitu. Udah, terima kasih banyak sudah datang. Terima kasih Mas Selamat berjuang. Sudah diundang. Terima kasih Mas Arifin sudah diundang. Terima kasih. Semoga sukses. Udah Andri. Amin. Buat Pak Prabowo dan Mas Gibran. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.